Sekarang melalui ayat 13-24, mari kita lihat firman yang Paulus beritakan dan dua bukti yang menyatakan bahwa kerasulan Paulus sendiri berasal dari Allah. Ini dapat dilihat sebagai argumen pertama Paulus dalam ayat 13-15. Paulus mencoba membuktikan bahwa saya telah dipanggil dan bahwa pengampunan yang saya terima bukanlah keputusan saya tetapi dari Allah. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Arti Yudaisme di sini sebenarnya Yudaisme masa lalu dan saat ini sudah jelas berbeda. Namun saat ini Yesus dan Yudaisme tidak dibedakan secara jelas, tetapi Yudaisme di sini tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, penyelamat kita. Tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Allah. Dan itu mengacu pada sistem keagamaan yang percaya bahwa semua cara dalam perjanjian lama harus dipenuhi. Jadi ini sistem keagamaan Paulus sebelum bertobat. Apa yang dilakukan Paulus saat berada dalam Yudaisme? Saat berada dalam Yudaisme, Paulus tidak ramah terhadap Yesus dan murid-muridnya. Faktanya, dalam Kisah Para Rasul 7, kita melihat kematian dan kemartiran dari Stefanus. Tetapi apa yang Paulus katakan saat Stefanus mati dilempar oleh batu, yaitu ia pantas dihukum mati. Ia pantas dihukum mati. Jadi dia adalah orang yang menganiaya gereja. Jika kita melihat Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Awalnya Paulus bukanlah orang berpikir netral mengenai Yesus dan para pengikutnya. Dia adalah penganiaya. Tetapi dia berubah. Apakah itu keputusannya? Dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi rasul dan tidak pernah menginginkannya. Tetapi suatu hari Yesus datang mengubahnya dan membuatnya percaya kepada Yesus. Yesus membuatnya melayani gereja Tuhan dan ini bukan keputusannya. Jadi, jika memberi bukti pertama bahwa menjadi rasul bukan rencana sendiri melainkan dipanggil oleh Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Ini yang kedua, bukti kedua adalah bahwa dia tidak belajar dari kerasulan lain. Saya akan jelaskan apa arti ini. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa Paulus bukanlah seorang rasul dan banyak rasul seperti Yakobus dan Yohanes. Bahwa dia hanya mendengarkan beberapa hal dari para rasul lain, tetapi dia bukan orang yang mengetahui firman dengan benar dan mampu memberitakan firman Yesus yang benar. Tetapi kemudian Paulus menceritakan kisah hidupnya dalam 14 tahun berikutnya melalui ayat 16 hingga 24. Kita dapat membuat garis waktu seperti ini. Seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul, Paulus bertemu Yesus di Damaskus dan bertobat. Bersamaan dengan pertobatan Paulus, Yesus memanggil Paulus untuk diangkat menjadi rasul yang memberitakan firman kepada bangsa-bangsa dan orang Israel. Karena itu, Paulus tidak belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada rasul lain. Saya akan terus membacakan, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka walaupun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Artinya aku tidak pergi kepada para rasul untuk belajar teologi setelah bertobat, tetapi Tuhan langsung mengirimku ke Arab. Pada masa itu banyak tokoh agama yang berkata bahwa Paulus membaca perjanjian lama selama 3 tahun di Arab. Ia merenungkan dan memahami arti perjanjian lama tentang Yesus Kristus dan belajar mengenai arti firman langsung dari Yesus. Jadi, jika tidak bertemu dengan para rasul, tetapi pergi ke Arab dan kembali ke Damaskus
untuk memberitakan firman Tuhan. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul. Setelah itu kembali ke Yerusalem. Saya akan bacakan. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Artinya setelah ia kembali ke Damaskus untuk memberitakan firman, karena satu hal, ia pergi ke Yerusalem selama 15 hari. Dan pada saat itu ia bertemu dengan Yakobus dan Petrus. Kalau begitu, mari kita lihat dari sini sampai ke sana, waktu Paulus bertemu dengan para rasul adalah 15 hari dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan ajaran secara mendalam dengan para rasul. Lalu dia pergi ke utara, ke Syria dan Kilikia untuk menyampaikan firman dan kembali ke Yerusalem setelah 14 tahun lamanya. Dan masa penulisan kitab Galatia ini tidak lama setelah masa itu, bukan? Kemudian Paulus berkata, mungkin kalian berpikir bahwa aku bertemu dengan para rasul dan mengambil beberapa firman, tetapi aku tidak melakukannya. Aku belajar langsung dari Yesus, aku dipanggil langsung oleh Yesus dan memberikanku perintah memberitakan firman. Dan jika aku telah belajar dari para rasul, bukankah waktu yang aku habiskan bersama mereka telah ditentukan? Tetapi sejauh ini hanya ada 15 hari. Jika kita lihat pada pasal 2 ayat 9, Yakobus dan Kefas yang dianggap sebagai soko guru, Kefas menunjuk Petrus. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Petrus, Yohanes, dan Yakobus firman mengenai Yesus yang kami sampaikan sama dengan firman tentang Yesus yang disampaikan oleh Paulus. Mereka mengaku bahwa mereka adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka mengatakan kami adalah orang-orang bukan Yahudi. Kami menunjuk kepada Paulus dan rekannya. Paulus dan rekan-rekannya pergi ke bangsa-bangsa lain dan mereka, Yakobus, Kefas, dan Yohanes menerima panggilan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Sebagai satu gereja, kita percaya kepada satu firman dan kita adalah satu saudara. Karena itu, jika kita lihat semua isi ini, akan muncul satu kesimpulan berikut. Karena Paulus tidak menerima pengajaran dari rasul. Tetapi ketika para rasul bertemu dengan Paulus dan mendengar firman yang Paulus sampaikan, mereka mengaku bahwa itu sama dengan firman yang mereka percayai. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya hanya bahwa dia yang mengajar para rasul dan mengajar Paulus adalah sama. Jadi kesimpulannya hanya satu. Paulus belajar dari orang yang mengajari Petrus dan Yohanes, yaitu Yesus Kristus. Jadi kesimpulan yang keluar adalah apa yang saya percayai benar-benar apa yang Yesus ajarkan. Paulus menjadi rasul bukan karena keputusan untuk menjadi penyampai firman, dan Paulus juga tidak berusaha untuk menjadi penyampai firman. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, Paulus menerima panggilannya. Beberapa orang bertanya, bagaimana kita bisa menerima panggilannya? Atau bagaimana kita bisa menerima kasih karunia Tuhan? Apakah kita harus mempersiapkan diri dahulu? Menurut kita, apa yang kita lakukan untuk menerima kasih karunia Tuhan atau digunakan oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan balasan dengan memanggil kita atau memberikan kita anugerah atau semacamnya. Tetapi mari kita pikir, seandainya ini benar, jika demikian, hal-hal yang telah kita capai di dalam Kristus atau semua pelayanan dalam Kristus tidak hanya memuliakan Allah. Bukankah itu jadi kemuliaan diri sendiri atas usaha kita? Tetapi apa yang Paulus katakan? Kita lihat dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Panggilan yang diterima Paulus, pertobatan yang diterima Paulus, dan banyak hal yang telah Paulus lakukan, tetapi dia tidak bermegah. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adalah sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak akan sia-sia. Berikutnya dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Betul, Paulus lebih bekerja keras dibandingkan rasul lain. Ia banyak melakukan perjalanan pelayanan dan banyak menghasilkan buah. Artinya dia bekerja lebih keras dibandingkan rasul lain. Tetapi apa yang dia katakan? Dia berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Benar bahwa Paulus bekerja keras dan mempersiapkan banyak hal untuk digunakan sebagai seorang rasul. Contohnya, Paulus fasih berbahasa Yunani, sehingga sangat berguna untuk memberitakan firman saat keliling Yunani. Tetapi mudah bagi kita untuk memikirkan ini. Oh, karena Paulus sudah mempersiapkan diri, maka Tuhan memanggilnya. Karena Paulus adalah orang yang pandai, maka Tuhan memakai kita bisa dengan mudah berpikir seperti itu. Tetapi pendapat Paulus berbeda. Mereka telah bekerja keras, tetapi semua pasti kasih karunia Allah yang menyertai. Dia berkata, karena kasih karunia Allah yang menyertai, kita dipanggil karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Saya punya cerita yang sangat menarik. Ada seorang teolog dan hamba Tuhan besar bernama Harry Alan Ironside. Ini cerita yang diceritakan Harry Alan Ironside. Dia bersaksi bahwa di gerejanya umat Kristiani dari usia manapun sangat bijaksana dan saleh. Saya telah melakukan hal ini dan telah melayani dengan cara-cara ini di gereja dan telah menghasilkan beberapa buah. Tetapi selama ini bukan karena saya, karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Dia bersaksi seperti ini. Setelah kesaksiannya selesai, seorang pemuda Kristiani yang sangat taat hukum Taurat menghampirinya dan bertanya. Dia bertanya, bukankah sebagian dari keselamatan adalah tugas Tuhan dan sebagian dari tugas kita? Bapak harusnya memberitahukan apa yang telah Anda lakukan agar kita bisa menerima tantangan ini. Dia berkata seperti itu. Saat itu dia menjawab, saya minta maaf. Seharusnya saya memberitahukan apa yang menjadi peran saya. Dia menjawab, peranku adalah lari dari firman Tuhan, lari dari perintah Tuhan. Dan peran Tuhan adalah mengejar saya, menangkap saya, sampai saya berbalik kepada Tuhan. Begitu juga dengan hidup Paulus. Mari kita perhatikan penerapan kehidupan Paulus. Kehidupan Paulus, panggilan yang diterima Paulus, tidak direncanakan oleh Paulus. Juga bukan karena usaha Paulus meskipun dia telah melakukan banyak usaha. Pada mulanya, Paulus adalah seorang penganiaya, seorang penindas dan musuh dari gereja Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memanggil Paulus yang baik, tetapi Paulus yang jahat. Demikian juga semua panggilan kita hanya karena kasih karunia. Karena kepercayaan kita kepada Yesus, kita tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Setelah percaya kepada Yesus, di sepanjang hidup kita tidak ada yang bisa kita banggakan. Inilah kehidupan Paulus. Meskipun ditulis dengan sangat singkat, tetapi bisa melihatnya dalam ayat 11 hingga 24. Maka dikatakan ayat 24, melalui perkhotbahannya dan panggilan Paulus, orang-orang dapat memuliakan Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang disampaikan kepada kita adalah bahwa panggilan kita hanya oleh kasih karunia saja. Kedua, kita harus ingat bahwa Alkitab yang kita baca adalah firman Tuhan, bukan pendapat pribadi dari Paulus. Ketika Paulus berbicara tentang panggilan dan perbuatan, dia menekankan bahwa menjadi seorang rasul dan firman yang diberitakan bukanlah pendapat pribadi, melainkan apa yang diajarkan Tuhan secara langsung. Artinya, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh membaca kitab Galatia dengan pikiran bahwa karena Paulus yang menulisnya, maka ini adalah pendapat Paulus. Tetapi ini bukan pada Alkitab lain selain Galatia. Semua kitab memang ditulis oleh manusia, tetapi ketika orang sedang menulis, Tuhan menyertai dan Roh Kudus memberikan wahyu dalam menulis ini. Meskipun dari bacaan ini terkadang ada bagian yang menyinggung kita, meskipun jika ada ayat yang tidak ingin kita jaga.
Atau jika ada firman yang dengan tegas menunjukkan dosa kita, orang itu tidak boleh dianggap sebagai orang yang menuliskan pendapat pribadi, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada kita sekarang. Meskipun Paulus berbicara, kita harus percaya bahwa Tuhan berbicara melalui Paulus. Prinsip sama yang berlaku bagi hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman. Hamba Tuhan atau pemimpin kita dalam kelompok-kelompok kecil yang sama. Mereka bukan rasul, jadi kata-kata mereka bisa saja salah. Namun, jika mereka menyampaikan firman dari Alkitab ini, maka mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Tepatnya, Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Jika kita berpegang teguh pada hal ini dengan jelas, kita tidak perlu mencari firman Tuhan di tempat lain. Melalui buku ini, melalui semua kegiatan gereja yang membaca dan memahami Alkitab, dan juga melalui Bible study ini, Anda dapat terus mendengarkan firman Tuhan. Dengan ini saya akan mengakhiri pertemuan kedua kita. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai firman dipertahankan untuk kebebasan kita pada pasal 2. Terima kasih karena telah bersama dengan saya hari ini.